Ada metode yang dimana itu waktu-waktu khusus ataupun tips biar mudah untuk menghafal dari pengalaman pribadi. Ada, Gimana? tapi pengorbanannya harus besar. Ketika kita sudah berhasil mengklasifikasikan hafalan itu, kita akan mudah mengatur waktunya. Mana yang harus didahulukan ketika murojaah. Misalnya saya punya yang warna kuning itu juz 16 sampai juz 20. Maka juz 16 20 itu harus terbaca setiap 3 hari. Dan di sini saya bulatkan tekad bahwa ini adalah terakhir kalinya saya masuk ke dalam pendidikan tahfidz Al-Quran dan saya harus tuntas. Saya minta maaf karena belum bisa kuliah, karena saya harus menghafal. Kenapa saya tidak benarkan dari dulu, kenapa tidak menghafal, kenapa baru sekarang. Saya tidak berjanji setahun itu selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas siapa? Saya Muhammad Fadil Ramadan. Oh, syukurlah. Sudah berapa lama Mas Ramadan? Di pondok ini sudah setahun berjalan. Sudah berapa juz? Sudah 28 alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Banyak bentar lagi ya, ini dikit lagi menyelesaikan 30 juz. Insya Allah. Insya Allah. Kira-kira berapa lama? Sekitar mungkin 3 pekan. 3 pekan ya, Insya Allah. Nah boleh dong ini salah satu surat favorit, 1 atau 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat juga boleh. Ada satu surat. Ada satu juz. Dibacakan. Surat Al-Hijr. Boleh, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin. Rubbama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin. Darhum yakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Wa nunasilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idam mundarin. Inna nahnu nasalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk mencapai 30 juz Al-Qur'annya. Amin. Dan kita ya doakan kita juga. Semoga Allah mudahkan selalu bisa memberikan bermanfaatan. Insya Allah. Apa alasan utama Mas pengen hafal Al-Quran? Yang pertama, agar Allah senang. Kalau Allah sudah senang itu dunia akhirat akan mudah. Masya Allah. Pertama kali ingin menghafal Al-Quran ke izin orang tuanya dulu atau orang tua yang minta atau gimana? Jadi dulu orang tua sudah sering bilang sejak SD pengen, tapi saya nggak pernah tertarik. Tapi begitu setelah SMA malah orang tua mau saya kuliah terus. Saya kan akhirnya izin tapi kan nggak boleh. Akhirnya boleh tapi dengan cara cepat. Akhirnya ya alhamdulillah setahun dikebut. Masya Allah. Masya Allah setahun. Ada ini enggak? Ada kisah-kisah yang unik ketika menghafal enggak? Misal ini kok susah waktu awal pertama kali susah menghafal nih. Terus kemudian dapat kemudahan, itu ada kisah-kisah kayak gitu. Ada, itu sering terjadi. Jadi ketika saya menghafal itu pasti kesusahan itu keniscayaan. Tetapi Allah itu nggak pernah melihat bagaimana kita menghafal, tapi berapa besar, sebesar-besar usahanya. Kadang-kadang kesusahan, tapi susah itu jadi gini, kok ini saya hafal paksa 4 halaman, itu nggak lancar. Itu hafal sampai malam nggak lancar. Tapi begitu besok setoran, itu Allah lancarkan setorannya. Padahal saya nggak yakin kalau itu bakal bisa distorkan. Masya Allah.
Jadi sekarang kalau sehari bisa berapa halaman? 3 sampai 4. 3 sampai 4 halaman, 2 lembar berarti. Iya, modelnya masih sama. Gimana? Ketika malam itu sampai malam dihafalkan ya sudah susah itu. Tapi ketika pagi tiba-tiba Allah sudah mudahkan. Metodenya gimana ngafalinnya? Diulang-ulang, Metodenya itu sama sebetulnya. Satu ayat, kemudian setelah dirasa sudah bisa berjalan, 2 ayat, dirasa bisa berjalan, ulang ayat 1, 2, kemudian ayat 3, terus diulang lagi 1, 2, 3. Ada metode yang dimana itu waktu-waktu khusus ataupun tips biar mudah untuk menghafal dari pengalaman pribadi? Ada, gimana? tapi pengorbanannya harus besar. Karena ketika anak muda itu sukanya bergadang, harusnya tidur cepat. Karena harus meluangkan waktu di malam-malam itu. Sebetulnya ini rahasia yang mau saya bongkar ketika saya sudah khatam. Tapi karena biar ini syiarnya lebih luas, ya sekarang aja. Jadi biasanya jam 1 atau 2 itu adalah waktu terbaik, bukan untuk menghafal, tetapi hafal yang tidak lancar itu silakan dibaca dalam sholat tahajud. Itu menguatkan, sangat menguatkan hafalan. Inna nasyata laili hiya asyadu wa ta'hu aqwamu qila. Dibaca 1 juz, syukur-syukur 3 juz. Itu nanti akan sangat menghujam dalam pikiran, dalam perasaan juga. Pernah nggak waktu sehari ataupun 1 kali menghafal itu paling banyak berapa? 1 kali menghafal paling banyak itu ya cuma sih 4 lembar. Kalau untuk metode untuk menjaga hafalan sendiri gimana? Itu tadi yang saya sebutkan. Ketika malam itu tahajud dibaca dalam itu. Kemudian kita harus pintar-pintar mengklasifikasi hafalan. Jadi ada hafalan yang sudah hijau, artinya bisa lancar, ditinggal seminggu masih bisa dibaca. Ada hafalan yang kuning, harus dibaca. Dan ada hafalan yang merah. Kalau merah ini berarti mesti diulang tiap hari. Biasanya kalau saya mengklasifikasikan hafalan yang merah ini yaitu yang belum ditasmi. Belum ditasmi ini masih masuk merah, jadi tiap hari harus dibaca, kalau enggak akan lepas. Ketika kita sudah berhasil mengklasifikasikan hafalan itu, kita akan mudah mengatur waktunya. Mana yang harus didahulukan ketika murojaah. Misalnya saya punya yang warna kuning itu juz 16 sampai juz 20. Maka juz 16, 20 itu harus terbaca setiap 3 hari. Kemudian yang juz 1 sampai 15 nya itu sudah saya klasifikasikan dalam warna hijau. Artinya cukuplah seminggu itu, yang penting sudah pernah dibaca dalam 1 pekan. Dibuat klasifikasi ya? Iya. Gunanya memudahkan dalam mengatur jadwal. Kalau dalam sehari biasanya untuk pemetaan menghafal murojaah gimana? Biasanya dari setelah subuh itu karena sudah wajib dari pondok setoran, saya setoran. Kemudian sampai duhur saya gunakan untuk murojaah juz-juz yang hijau dan kuning. Kemudian dari jam setelah duhur itu sampai maghrib saya gunakan untuk juz-juz yang saya klasifikasikan sebagai merah. Setelah itu malam itu baru saya syahadah, dan nanti kemudian kembali paginya lagi store. Kalau pernah nggak ketika menghafal kesusahan, itu sulit, itu pernah alami? Itu bukan pernah, tapi sering. Biasanya pas surat apa yang menurut paling susah? Itu sebenarnya setiap orang kok beda-beda, saya juga nggak tahu. Tetapi saya pernah mengalami kesusahan yang susah banget itu juz 16 surat Maryam. Sehari 2 hari, berapa minggu itu baru bisa lancar. Masya Allah. Iya. Lalu pernah terus habis itu penasaran nggak sih sama artinya apa yang susah-susah gitu, terutama surat Maryam itu? Saya nggak pernah perasaan artinya, karena saya menghafalkan sama dengan artinya juga. Masya Allah. Oh ya, ngafalin sama artinya juga? Iya. Allah. Pas surat apa itu? Surat Maryam bagian apa? Masih ingat? Bagian yang terakhirnya dalil itu. Yang laqad ji'tum syai'an idza takadu samawati yatafattarna gitu, tentang syakul ardu wa takhirul jibanu hada anda uli rahmani walada dan seterusnya itu. Tapi efeknya itu ketika kita
tidak pernah menyerah, tidak menyerah ya. Kalau tidak menyerah, pada suatu saat Allah bahkan memberikan hafalan yang lebih kuat dari hafalan-hafalan lainnya yang mudah dihafal. Nah ini terakhir, pesan buat para penonton yang ingin menghafalkan Al-Quran atau motivasi-motivasi penonton untuk semangat dalam menghafal Al-Quran. Ya, pesan saya ketika kita memutuskan suatu impian, apalagi impian ini adalah Al-Quran, kan Al-Quran kalam Allah, maka jeburkanlah diri kita ke dalam suatu komunitas yang di situ kita mudahkan untuk menghafal, kita mudah untuk istiqomah, kita mudah untuk saling mengingatkan. Kemudian yakinkanlah diri kita, sesulit apapun saya tidak akan berhenti sampai hafal. Karena satu-satunya yang menghalangi orang itu hafal Al-Quran ialah karena ia berhenti pada kesusahan. Biasanya orang itu melihat saya kok mudah sekali hafalnya. Enggak, sebenarnya saya dari dulu sudah mau coba menghafal, cuma nggak pernah tuntas. Kemudian saya melihat kok teman-teman dah hafal, ya saya menyesal juga. Akhirnya saya putuskan, ketika itu sulit juga bicara sama orang tua, akhirnya boleh kesinilah, dan di sini saya bulatkan tekad bahwa ini adalah terakhir kalinya saya masuk ke dalam pendidikan tahfidz Al-Quran, dan saya harus tuntas untuk ini. Ya, semoga Allah mudahkan Mas untuk mencapai target tujuannya. Amin. Ini ada yang ingin disampaikan nggak buat orang tua mungkin? Kalau menyangkut orang tua saya agak Nggak apa-apa. ya udah, orang tua saya udah bapakku, saya mau minta maaf karena belum saya minta maaf karena belum bisa kuliah, karena saya harus menghafal. Kenapa saya tidak benarkan dari dulu, kenapa tidak menghafal, kenapa baru sekarang? Saya tidak berjanji setahun itu selesai, tapi apapun itu insya Allah saya akan tetap berbakti sampai negeri akhirat. Barakallahu. Terima kasih Mas, semoga apa yang disampaikan, yang diberikan Allah dijaga, dan semoga Allah bisa memberi mahkota kepada kedua orang